Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 57 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 602 ayat 6.
ucapkan pada saat ini tertulis dalam Yosua 24 ayat 14. Demikianlah dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 172 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita dengarkan persembahan pujian dari Rito Hutapea. Shalom. Perkenalkan bagi kita semua. Semoga kita sehat-sehat di tempat ini. Ini juga hamba Tuhan yang datang dari luar. Selamat Natal. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami ingin membawakan sebuah lagu untuk mengucapkan selamat hari Natal buat keluarga kita semua yang ada berada di luar. Semoga lagu persembahan kami ini dapat memberikan hikmat buat kita ataupun berguna buat kita supaya kita laknat keluar dari sini. Tuhan tetap menyertai kita dan memberikan kita umur yang panjang, dan begitu juga untuk keluarga semua. Amin.
semua. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 610 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini yaitu dari kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara bergantian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Demikianlah
Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari trio WBP. Di kandang domba, bukan di istana, Mesias datang untuk kita manusia. Sambutlah Dia Mesias, dengan kemewahan, buka hatimu saudaraku, sambut-sambutlah Natal. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal untukmu saudara. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal untukmu saudaraku. Natal membawa damai dan sukacita, Gloria in excelsis Deo. Bukan dengan kemewahan, buka hatimu saudaraku, sambut-sambutlah Natal. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat
kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 56 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam neraka dan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang seutuhnya yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 25 Desember tahun 2022. Minggu hari ini kita dilayani dari Gereja HKBP Medan Sudirman. Yang akan menyampaikan firman Tuhan, Amang Situa Insinyur Alusdin Sinaga. Selamat datang kepada Bapak hamba Tuhan dan seluruh rombongan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Himbauan dari Bapak Kasbin Kemas bagi yang sudah menjalani PB atau pembebasan bersyarat agar terlibat dalam kegiatan ibadah, kebersihan gereja, dan mengisi buku absensi yang sudah disediakan. Himbauan dari Bapak Pembina agar kita menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban gereja, karena gereja milik kita bersama. Yang memberikan sumbangan untuk tim pelayan dalam minggu ini, saudara kita nonem sebesar 500.000, saudara kita nonem sebesar 25.000, dan saudara kita ucok sebesar 100.000. Gereja Santo Paulus Lapas 1 Medan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang setiap minggunya menyumbangkan berkat
yang sangat mendukung dalam pelayanan gereja kita ini. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak Tuhan dan seluruh keluarga yang ada di luar. Kabar sukacita telah berkumpul kembali dengan keluarga yang di luar. Salah satu dari jemaat kita atas nama Saul Barita Sitompul alias Pucong. Tuhan selalu memberkati saudara kita dimanapun berada. Dihimbau kepada seluruh jemaat Satu Paulus agar kita mengikuti kebaktian Senin tanggal 26 Desember, tepatnya besok, dan kita dilayani oleh hamba Tuhan yang dari luar beserta saudara kita layani sebuah kabar. Kita sambung warta keuangan gereja kita. Tanggal 18 Desember tahun 2022 di minggu yang lewat, kolekte kita sebesar 528.000. Tanggal 24 Desember, tepatnya semalam, kolekte kita sebesar 411.000. Salam kasih kepada hamba Tuhan sebesar 300.000. Membeli aqua 6 dus sebesar 480.000. Membeli tong sampah 1 buah sebesar 860.000. Membeli kertas KPS 1 ring sebesar 70.000. Membeli kain elak 5 buah sebesar 85.000. Membeli baterai remote 3 kotak sebesar 120.000. Membeli sapu ijuk 6 buah sebesar 240.000. Gantungan baju kamar mandi 3 buah sebesar 105.000. Pemasukan kita dalam 1 minggu ini sebesar 939.000, dikurang pengeluaran kita 2.260.000. Jadi minggu ini kita minus 1.321.000. Saldo akhir kita di minggu yang lewat sebesar 13.741.900, dikurang minus kita dalam minggu ini sebesar 1.321.000. Jadi saldo akhir kita dalam minggu ini sebesar 12.420.900. Sekali lagi, saldo akhir kita dalam minggu ini sebesar 12.420.900. Saldo kita tetap dipegang oleh Bapak Pembina kita, Bapak Iwan Kaman Esra. Demikian warga jemaat dan warga keuangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 616 ayat 1 sampai 3. Cahaya
bersatu dan menyatu dengan kekudusan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus-Nya dalam memahami firman Tuhan yang diberitakan bagi kita hari ini. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi daging, manusia sejati yang telah menjadi firman, bagi kami, anak-anak kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu, di ibadah Natal pertama hari ini, 25 Desember 2022, bersama-sama dengan anak-anak yang Kau kasihi, umat-Mu, warga binaan, di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 pria dewasa Tanjung Gusta di Medan ini, kami hamba-hamba-Mu ya Yesus Kristus, Engkau utus memenuhi panggilan-Mu untuk kembali mengingatkan bagi anak-anak yang Kau kasihi di tempat ini, mendengarkan berita keselamatan tentang maksud dan tujuan Yesus Kristus lahir dan hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di dunia ini. Inilah kami yang Aba ya Bapa, dalam kerendahan hati merendahkan diri dan hati kami serendah-rendahnya di bawah telapak kaki-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, kuduskan, sucikan, murnikan kami oleh kuasa darah-Mu ya Yesus Kristus, agar kami boleh menyatu dengan kekudusan firman-Mu, sebab Engkau kudus adanya. Berfirman Engkau ya Aba ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur dan memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Salam bagi kita semua. Selamat Natal bagi kita semua. Sekaligus karena di ibadah Natal hari ini, tepatnya 25 Desember 2022, kembali anak-anak Tuhan di tempat ini, di lembaga ini, dilayani oleh HKBP Medan Sudirman. Oleh karena itu, izinkan kami sebagai unsur pelayan mewakili Majelis Jemaat HKBP Medan Sudirman, mewakili pimpinan jemaat kami, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Frances Manurung, beserta seluruh Majelis Jemaat mengucapkan Selamat Hari Natal bagi seluruh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Pria Dewasa kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Selamat Natal. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk bersama-sama kembali memahami pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah kita di ibadah Natal kali ini. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes dibuka di kitab Perjanjian Baru ya, jangan carinya di kitab Perjanjian Lama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk aktif bersama untuk memahami buku ini sehingga kita baca secara responsoria juga. Saya mulai dari ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Dan juga dalam pelayanan firman di gereja HKBP secara keseluruhan pada hari ini juga mengambil tema yang sama, yaitu firman telah menjadi manusia. Kita baca secara responsoria. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala
sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Berbahagialah kita sekalian, karena pada hari ini kita sama-sama membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi jika kita ditolong, dibimbing oleh Roh Kudus-Nya melakukan firman-Nya dalam seluruh kehidupan kita ke depan. Amin. Baik, sebelum kita masuk kepada pemberitaan ini, baiknya kita sedikit mengetahui latar belakang tentang tulisan ini. Setuju? Setuju. Ya. Kalau sudah setuju berarti saya lanjut. Kalau tidak setuju, tidak saya lanjut. Setuju? Setuju. Puji Tuhan. Ada kerinduan bersama-sama terus mendengarkan firman Tuhan, itu adalah pertumbuhan iman, dan itulah yang membuat kami senang untuk terus datang melayani ke tempat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, Injil Yohanes ini memang berbeda dari ketiga Injil lainnya, baik Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi di dalam perbedaannya itu, justru di sana kelihatan nyata bahwa keempat Injil ini justru saling melengkapi. Kalau dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu disebut dengan Injil sinoptik. Karena apa? Karena ada kemiripan tata struktur dan pemberitaan tentang Yesus Kristus itu. Dan yang utama dan terutama di sana diberitakan bahwa penonjolannya pemberitaan pekerjaan Yesus Kristus selama di bumi ini, dunia ini, sebagai anak manusia yang sejati. Itu dulu dipahami, anak manusia yang sejati, sempurna, maksudnya anak manusia yang sungguh berasal dari Allah, tetapi menjadi manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini, di bumi ini, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lengkap dengan silsilah sebagaimana sebelumnya telah dibuatkan oleh para nabi. Itulah ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Secara unik, Injil Yohanes ini memang disebut dalam berbagai catatan oleh bapak-bapak gereja sebagai Injil tambahan, tetapi Injil tambahan yang sungguh unik, melengkapi tentang kedirian Yesus Kristus. Injil Yohanes ini lebih mengutamakan para pembacanya, para pendengarnya untuk memahami dengan mata rohani Kristiani yang benar bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya anak manusia yang sejati, tetapi lebih fokus sebagai anak Allah, sebagai Mesias, sebagai Kristus.
Injil Yohanes ini ditulis kira-kira tahun 90 Masehi, artinya setelah 90 tahun setelah Yesus lahir. Dia ditulis kepada tujuan utamanya kepada orang-orang Yunani, kepada orang-orang Kristen. Yohanes sendiri adalah orang Ibrani asli, dan dia sebelumnya adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Jadi tolong dibedakan Yohanes yang menulis Injil ini dengan Yohanes Pembaptis. Nanti ada di nas yang akan kita baca. Jadi Yohanes ini, ya, kalau di Yahudi itu banyak nama Yohanes. Bahkan di orang Batak pun, orang Nias, Batak Karo, banyak juga nama Yohanes. Saya nggak tahu di sini ada nama Yohanes. Ada temannya namanya Yohanes. Anak abang saya namanya Yohanes, karena dia keturunan Sinaga, dia namanya Yohanes Sinaga. Ada kawan saya juga Yohanes Samosir, ada Yohanes Sitepu, dan ada Yohanes lain. Ya, tetapi Yohanes yang saat ini memberitakan tulisannya, Injilnya, kitabnya kepada seluruh dunia dan kepada khususnya warga binaan Lapas kelas 1 pria dewasa Tanjung Gusta Medan hari ini adalah Yohanes yang tadinya mengikut Yohanes Pembaptis, dan setelah Yesus hadir datang, akhirnya Yesus memilih Yohanes ini menjadi pengikutnya, menjadi rasulnya, bersama dengan ketiga murid yang dikasih Yesus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Ya, ini sebuah kebenaran. Jadi supaya jelas bahwa Yohanes ini bukan Yohanes Sinaga, bukan Yohanes Tebu, bukan Yohanes Piring, bukan Yohanes Harefa, bukan Yohanes Harefa atau Nuru ya, bukan Yohanes Nuru, tapi Yohanes yang sungguh benar adalah rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus sebagai muridnya. Tulisan aslinya dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena memang pada zaman itu yang dihadapi adalah orang-orang pintar, orang-orang yang mendasari perjalanan hidupnya dengan filosofi atau filsuf. Nah, itu ada di orang-orang Yunani, orang-orang pintar. Dia hanya menggunakan logos, ilmu, pengetahuan. Ya, logos itu bahasa artinya ilmu, pengetahuan, akal. Itulah yang diandalkan oleh orang-orang pintar, orang Yunani. Dia memandang hidupnya hanya dikendalikan oleh ilmu, pengetahuan, kepintaran, logika, sehingga agak sulit ketika itu memberitakan Yesus Kristus sebagai anak manusia, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang datang turun dari surga kemuliaannya ke bumi ini, ke dunia ini, untuk menebus dosa-dosa umat manusia, supaya manusia yang telah jatuh dalam dosa itu tidak binasa kekal, tidak mati kekal, karena upah dosa adalah maut. Kesulitan pemberitaan itu merangsang atau menginisiasi Yohanes menuliskan dengan filosofi. Ini berdasarkan filosofis tulisan Yohanes ini, dengan filosofi menghadapi orang-orang Yunani yang pintar itu. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang yang menganggap dirinya seperti orang-orang Yunani, orang-orang yang pintar, yang menggunakan akal logika, sehingga sulit menerima pemberitaan firman ini. Kalau kita sudah nanti dibongkar habis oleh firman ini, maka saya yakin percaya kita semua akan menerima kebenaran pemberitaan firman Tuhan hari ini, bahwa benar Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Kalau anak Allah berarti dia mewakili Allah. Yesus Kristus itu sekaligus juga sebagai firman yang hidup, karena firman itu adalah sabda perkataan Allah. Karena firmanlah, karena sabda Allah lah, maka Anda dan saya semua ada di dunia ini, ada di bumi ini sekarang. Karena kalau diparalelkan Injil pasal 1 ini dengan penciptaan mula-mula, yaitu Kejadian 1, Allah menciptakan langit, pada mulanya Allah menciptakan dan seterusnya. Allah itu hadir
sebagai kreator, sebagai pencipta, cukup dengar sabda. Sabda itu perkataan. Perkataan itu itulah yang keluar dari mulut Allah, yang memang mewakili otoritas Allah, kedaulatan Allah yang lahir dalam perkataannya. Ketika dia berfirman, bersabda, berkata, jadilah ini, jadi. Jadilah bumi, jadi. Jadilah terang, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Dan seterusnya, nanti saudara-saudara bisa baca di kitab Kejadian 1. Itulah penciptaan itu. Itu semua terjadi karena perkataan Allah atau firman. Nah, inilah Yohanes mencoba memparalelkan itu dengan pemberitaan kepada orang-orang pada masa itu, yaitu orang-orang pintar yang menggunakan pengetahuan, logika, atau budi, atau maka dia pilih kata logos atau firman. Firman itu berasal dari bahasa asing, yaitu logos. Logos itu artinya adalah firman, sebagai pengetahuan yang berasal dari surga, dari Allah. Maka dia mengawali tulisannya atau Injilnya ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ya, pada mulanya adalah firman. Langsung disambung, firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas ya? Sangat jelas, terang ya? Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kenapa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah? Yohanes ingin menegaskan bahwa Yesus Kristus yang datang turun dari kemuliaannya dari surga ke bumi ini, ke dunia ini, adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Sehingga Yohanes ingin menegaskan kepada orang-orang Yunani pada masa itu dan kepada kita masa sekarang bahwa Allah yang pada mulanya itu, yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, surga dan segala isinya itu, adalah Yesus itu sendiri. Dan itulah firman itu yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes menegaskan bahwa Allah yang telah menjadikan segala sesuatu, dan kalau bukan karena Allah yang menjadikan, maka segala sesuatu tidak ada atau tidak jadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di sini penegasannya bahwa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman tadi ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Salah seorang mohon dibantu membaca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yes, di sana ada kata hidup. Kata itu dijawab oleh Yesus ketika salah seorang muridnya, Thomas, itu bertanya, Tuhan, tunjukkan jalan itu kepada kami. Lah, muridnya sudah sama-sama, apalagi orang Yunani yang belum menerima kekristusan itu, kekristenan itu, muridnya masih bertanya, Tuhan, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Ya, saya ingin membuka dunia, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Kalau sekarang, kalau kita tidak tahu jalan, ada Mbah Google, ngomong Google ya, klik Sherlock. Kalau saya misalnya nggak tahu ke lapas ini, tinggal Sherlock, dikasih tahu alamat, dikasih tahu petunjuk, belok sini, belok sini, belok sini, ya kan? Tinggal sampai sini. Satu yang diminta jalan. Tetapi ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, Allah yang hidup, yang memenuhi segala kebutuhan umat tebusannya itu. Yesus menjawab tadi apa? Yohanes 14:6 itu ditanya hanya jalan, ya, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Tapi Yesus menjawab secara utuh, Akulah jalan. Dia jawabnya jalan itu kan? Dan
kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di situ adalah Yesus. Jadi, orang yang tidak di dalam Yesus, pasti dia tidak beroleh jalan dan kebenaran dan hidup. Pasti dia tidak bisa datang kepada Bapa yang mengutus Yesus datang ke dunia ini dan sudah berada di rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini harus menjadi pegangan utama bagi kita yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mazmur 119 ayat 105. Salah seorang di sayap sini. Mazmur 119 105, apa itu? Ayo dibaca. Mazmur ya. Yang terkenal itu loh, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yesus di sini digambarkan oleh Yohanes sebagai terang bagi jalan kehidupan kita menuju rumah Bapa di surga, menuju kehidupan yang kekal. Di luar Yesus Kristus adalah kegelapan. Oleh karena itu, jangan pernah lepaskan Yesus Kristus yang adalah terang yang sejati, terang yang sesungguhnya, terang yang ajaib. Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mengangkat kita yang percaya kepadanya dari kegelapan. Kegelapan itu berarti dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Kegelapan ini berarti dunia setan iblis yang di dalamnya penuh dengan kejahatan dan dosa-dosa. Dan Allah tidak mau membiarkan manusia di dalam kegelapan itu. Maka Allah menghadirkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Maka Allah menghadirkan dirinya pada saat ini dan besok, lusa dan selamanya melalui firman-Nya yang hidup ini. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi di dalam dunia kegelapan itu, tetapi diangkat masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Sebab Kristus Yesus itulah terang yang ajaib. Siapa terang yang ajaib? Tuhan Yesus Kristus. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nah, ini Yohanes menceritakan Yohanes. Tapi tadi sudah saya kasih tahu di awal perbedaannya ya. Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di sini juga seorang nabi. Bahkan Alkitab mencatat dan bapak-bapak gereja sepakat Yohanes ini, Nabi Yohanes di sini nabi terbesar. Kalau nabi-nabi yang lain, Yeremia, Yesaya dan yang itu nabi besar. Tapi Yohanes Pembaptis ada yang mengelompokkannya nabi terbesar. Kenapa? Karena ada keistimewaan Nabi Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi yang berseru-seru di padang gurun. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah seruan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yohanes. Tetapi di dalam perikop ini dia dikhususkan, dituliskan oleh Yohanes bahwa Yohanes Pembaptis yang dimaksud di sini adalah sebagai nabi yang menyaksikan tentang diri Yesus Kristus. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Saya mau minta kejujuran kita semua. Hingga saat ini, hingga sekarang, siapa di antara kita yang masih belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang dari kemuliaan dari surga ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa yang belum percaya? Tunjuk tangan. Siapa yang sudah sungguh amat sangat percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup,
anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya angkat tangan, tunjuk tangan. Oh, hampir saya nggak angkat tangan. Puji Tuhan, ternyata sudah percaya semua. Berarti nggak perlu dilanjut di firman ini. Ya, puji Tuhan, semua kita telah percaya ternyata. Oleh karena itu, karena kita sudah semua percaya, maka tugas saudara-saudaraku sekalian, setelah melewati masa pembinaan dan selama masa pembinaan di sini, jadilah firman yang hidup, jadilah terang Kristus, jadilah perwakilan Allah di dalam lembaga pembinaan ini. Dan setelah keluar ke dunia yang baru, seperti khotbah saya yang lalu, ke dunia yang baru dalam keluarga yang baru, yang dibaharui oleh pertobatan yang telah kita bawa dari lembaga ini ke dunia kita yang baru nanti. Itulah yang menjadi pegangan kita sekalian, pegangan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ternyata termasuk kita semua orang yang dicatat Alkitab ini sudah termasuk kita semua menjadi orang percaya. Puji Tuhan. Selanjutnya, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sudah jelas tadi ya. Jadi Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu tentang Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup, Logos. Yesus Kristus itulah Allah itu sendiri. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang memberi kehidupan yang kekal bagi kita. 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pada saat itu Yohanes mengatakan sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya percaya di sini ternyata tadi kita semua sudah mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai terang Kristus, sebagai Allah yang hidup, sebagai firman yang hidup. Maka kita lanjutkan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu digambarkan secara umum bahwa dunia kegelapan, dunia iblis, dunia setan, kejahatan itu memang tidak menerangi dia. Karena kegelapan itu tetap menyukai dia dalam kegelapan, sehingga dia tidak menyukainya. Karena apa? Karena memang pada hakikatnya dunia kegelapan itu tidak menerima terang. Karena kalau dia menerima terang, akan terbongkar, ketahuan semua kegelapan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukannya dalam hidupnya. Tetapi bagi siapa yang sudah mau merelakan dirinya, hidupnya, jiwanya diangkat oleh terang itu, terang yang ajaib yaitu Kristus Yesus, maka dia akan dipindahkan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan terangnya yang ajaib itu harus terus dibenahi, direnovasi, direhab, dipupuk, disempurnakan oleh firman yang hidup. Itulah yang kita dengarkan, yang baca pada hari ini, dan ini akan terus berlanjut. Ini akan berlanjut terus. Firman-Nya dulu, hari ini, besok, lusa akan tetap hidup kekal selama-lamanya. Amin. Ayat 12. Ini merupakan juga puncak sebelum nanti puncak sekali ayat 14. Ayat 12 ini kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, ya. Saya ulang pelan-pelannya. Ayo diresapi ya, diresapi. Tetapi semua orang, ayo, kalau semua orang, ingat diri kita masing-masing. Masuk gak kita dalam semua orang di sini ya? Tetapi semua orang yang menerimanya. Nya siapa di sini? Nya di sini Tuhan Yesus Kristus. Saya sederhanakan. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai terangnya yang ajaib yang menerangi hidupnya, sebagai firman yang hidup, diberinya apa? Diberinya kuasa. Kuasa apa? Dijawab di sini. Menjadi anak-anak Allah. Bayangkan,
Bayangkan kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, sebagai Allah yang hidup yang sejati dalam kehidupan kita, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Wah, kalau orang Batak bilang, mau ada Tuhan suruh siang di Batak, si berbegijang sebagai anak di Batak, tak kiri di Portijon. Kalau aku sudah menerima kuasa sebagai anak-anak Allah, gak ada guna artinya lagi dunia ini. Kenapa? Karena sudah menjadi anak-anak. Tapi hati-hati. Jikalau memang saudara-saudara sekalian sudah menerimanya sebagai Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, firman yang hidup, logos yang hidup, sebagaimana dikatakan Yohanes pada kita hari ini, kita diberinya apa? Kuasa sebagai anak-anak Allah. Sebaliknya, tentu berlaku sebaliknya. Bagi orang-orang yang tidak menerimanya, yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai Allah yang hidup, sebagai firman yang hidup, kepadanya tidak diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ayo, mau pilih mana sekarang? Mau menerima kuasa sebagai anak-anak Allah atau tidak menerima kuasa sebagai anak-anak Allah? Bagian sini mau milih yang mana? Bagian sini? Puji Tuhan, ternyata kita sepakat. Saya juga menjawab, saya menerima Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, sebagai Allah yang hidup, sebagai logos yang hidup, supaya saya menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Surat kuasa tidak dibeli, nggak perlu beli materai 10.000. Itu berapa materai di sini, Pak Pengurus? Pokoknya ada nilai rupiahnya. Ternyata Alkitab menegaskan kepada kita hari ini, di dalam berita Natal hari ini, di dalam ibadah Natal hari ini, syaratnya sederhana sekali, yaitu di bagian ayat 12 yang kalimat terakhir. Syaratnya adalah mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus dosa-dosa kita, sebagai firman yang hidup, yang terus hidup dalam kehidupan kita, itulah firman, sebagai logos yang hidup, sebagai terang yang menerangi kegelapan hidup kita. Itulah syaratnya. Syaratnya menerimanya. Sederhana sekali ya. Selanjutnya ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita, bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, saya catat skenoo eskenosen. Apa? Wow, jadi pintar ya. Konversi jadi pintar kita sebenarnya. Skenoo eskenosen. Sepintas kayak bahasa Nias ya. Skenoo eskenosen, bahasa Yunani. Arti aslinya adalah berdiam, itu tinggal menetap. Tinggal menetap. Bayangkan kalau tinggal menetap, berarti dia bersama-sama dengan kita. Kalau tinggal menetap, berarti bayangkan jika Yesus Kristus itu tinggal menetap di dalam hidup kita, tinggal menetap di dalam keluarga kita, rumah kita, dia pasti memperhatikan semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia pasti akan memperhatikan semua yang terjadi di rumah kita. Itulah artinya berdiam diri, tinggal menetap, sekaligus juga berkarya, bertindak, bekerja. Jadi, kalau kita membiarkan dalam ketulusan dan kejujuran, membiarkan diri Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, sebagai terang yang ajaib, tinggal berdiam diri, menetap dalam hidup kita, maka dia akan membenahi seluruh kehidupan kita. Dia akan merenovasi, merehabilitasi seluruh kehidupan kita yang lampau. Dunia kegelapan lama kita akan dibaharui
oleh firman yang hidup itu. Akan dibaharui, dibersihkan, disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus Yesus yang telah menghidupi kita dengan syarat kita memberikannya untuk tinggal menetap, berdiam diri di antara kita. Dia sekarang ini telah berdiam diri di antara kita sehingga kita bisa beribadah seperti ini. Karena dia sudah berdiam diri di antara kita, tinggal menetap di antara kita, seperti khotbah saya lalu, bahwa kalau mengandalkan kemuliaan Allah yang sifatnya transenden, transenden itu artinya jauh melampaui manusia, tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi karena dia sekaligus menjadi Allah yang imanen, dekat dengan manusia, sangat dekat, bahkan menyatu dengan manusia. Itulah kehadirannya datang ke dunia ini untuk menyatu dengan manusia, menjadi penebus dosa-dosa kita, supaya dia menyatu dengan kita manusia, sehingga kita pun bisa menyatu dengan Allah Bapa di surga. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa. Kalau anak tunggal berarti hanya satu. Jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan lain selain pemberitaan Alkitab, selain pemberitaan Injil ini, jangan pernah disesatkan dan tersesat. Karena kalau dikatakan anak tunggal Bapa berarti hanya satu, yaitu hanya Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini melalui Maria oleh Roh Kudus, karya pekerjaan Roh Kudus, menghadirkan dirinya yang transenden, yang maha tinggi, maha mulia, maha tidak terjangkau, menjadi Allah yang imanen dalam Kristus Yesus, Allah yang sangat dekat, bahkan menyatu dengan manusia tebusannya itu untuk menjadi Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai dan memberkati kita semua hingga akhir zaman. Sehingga pada akhirnya cukupkanlah kasih karunia di dalam anak tunggal Bapa, kebenaran yang telah diberikan oleh Yesus Kristus di dalam hidupmu, hidupku, hidup kita sekalian, supaya kelak kita menjadi anak-anak terang di bumi ini, anak-anak terang Kristus, menjadi pemberita-pemberita kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan, memberikan contoh keteladanan bagi orang-orang sekitar kita bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah hidup yang berkelimpahan kasih karunia Kristus Yesus yang penuh dengan kebenaran, yang telah menerima Yesus Kristus itu sebagai Allah yang hidup, firman yang hidup, logos, firman yang hidup. Dan itulah yang kita hidupi setelah kita disegarkan kembali dengan khotbah hari ini di hari Natal 25 Desember 2022 ini. Sehingga ketika saudara-saudara sekalian penuh dengan sukacita bersyukur menjalani pembinaan di masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan ini, secara tulus dan jujur serahkanlah seluruh hidupmu, seluruh jiwamu dalam penanda layanan para pengurus, para pembina di lapas ini untuk memurnikan kehidupan saudara sekalian, untuk kelak nanti kembali kepada kehidupan yang baru, menjadi manusia-manusia yang baru, yang membawa terang Injil, terang Kristus, yang memberitakan firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan selanjutnya, hingga pada waktunya kita, yakni pada masa kedatangan Yesus yang kedua kali, kita pun ditemuinya tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman, menghidupi firman Yesus Kristus, supaya kedatangan yang kedua adalah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, sehingga kita ditemukan boleh mendapatkan status anak-anak Allah tadi, beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama Allah Bapa di surga. Amin. Itulah yang perlu kita syukuri, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pemberitaan firman kali ini sungguh membaharui hidup kita. Dan ingatlah, di penghujung ibadah ini saya senang selalu berilustrasi. Ada seorang raja yang bijaksana yang mengadakan perjalanan untuk memeriksa hutan
Ini tidak sama dengan ilustrasi yang lalu. Dia membawa rombongan, tetapi dalam perjalanan ketika dia menyeberang ada segerombolan semut. Segerombolan semut ingin menyeberang jalan. Dasar raja ini adalah raja yang bijaksana. Dia tidak rela melindas ya, atau meneruskan perjalanan. Dia suruh berhenti supirnya, dia suruh berhenti pengawalnya. Kita berhenti dulu. Biarlah gerombolan semut ini menuju ke tempatnya masing-masing. Tetapi semut itu belum mendengarkan perintah apapun, sehingga semut-semutnya tetap ada di jalan sehingga mereka tidak bisa lintas. Pada akhirnya raja berhikmat, diberi Tuhan hikmat. Bagaimana caranya supaya semut mengerti bahwa mereka jangan menghalangi jalan? Si raja mencoba memberikan perintah dan titah, tapi semut tidak mengerti, tidak dipatuhi. Lalu ada penasihatnya. Raja berdoa minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus raja berbuat? Oh, kalau begitu Tuhan berkenan, biarlah aku diberikan bahasa semut. Aku rela menjadi semut untuk sementara, supaya semut-semut ini mengerti. Lalu dia menjadi semut dengan bahasa semut. Dia ajak bicara seperti itu. Hai semut-semut, tempatmu bukan di jalan ini, tempatmu di seberang sana. Pergilah kalian, bawalah pengikut-pengikutmu kepada si raja semut, karena bahasanya sama. Karena dia mau merendahkan diri menjadi semut, semut pun mengerti bahasanya, semut pun mau melakukan permintaannya. Demikianlah kita manusia. Yesus Kristus dalam segala kemuliaan Allah Bapa dari surga, kalau dia berbicara dengan kemuliaannya, dia tidak datang sebagai manusia merendahkan diri, menghambakan diri sebagai manusia yang biasa, bahkan menanggung penderitaan kesengsaraan manusia, hidup bersama-sama dengan manusia, mendekat kepada manusia sebagai Allah yang tadinya transenden menjadi imanen. Maka kita tidak akan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi karena dia sudah merendahkan diri, meninggalkan kemuliaannya, membahasakan secara sederhana bahwa dia menjadi manusia, dosa kita, sehingga kita pun diberi keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terpujilah Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah telah mendengarkan pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah ibadah Natal di Minggu 25 Desember 2022 ini, melalui pelayanan yang Tuhan utus ke Lembaga Pemasyarakatan Pria Dewasa kelas 1 Tanjung Busta Medan ini dari HKBP Medan Sudirman. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Aba ya Bapa ya Tuhan Allah kami. Atas pelayanan ini biarlah Engkau yang kami permuliakan. Engkau yang menjadi fokus dalam kehidupan kami, sebab Engkau telah rela menjadi manusia, telah menjadi firman yang hidup, menjadi terang yang ajaib dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami. Dalam rangkaian doa sahabat kami berdoa ya Tuhan Allah untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, kepala desa, kepala lingkungan, seluruh aparatur TNI Polri, lembaga-lembaga pemerintahan, dengan seluruh personil-personil yang melayani lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif di negeri ini. Tuhan berkati sertai seluruh pelayan-pelayan untuk tetap melakukan pelayanan di dalam takut akan Tuhan dan mengutamakan kemuliaan-Mu ya Allah di dalam seluruh pelayanan dan pengabdiannya. Kami berdoa juga khusus untuk lapas ini, lapas kelas 1 di tempat ini, mulai dari kepala lapas, seluruh pegawai, seluruh personil. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, marifat surgawi-Mu untuk melayani dalam ketulusan dan kejujuran, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga setiap warga binaan di tempat ini sungguh-sungguh mendapatkan pemurnian dan pembaharuan hidup. Ketika mereka kembali ke kehidupan yang baru, sungguh menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan melalui praktek kehidupan mereka yang baru. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelayanan-pelayan pemberitaan firman di Natal hari ini. Biarlah Tuhan memberkati para misionaris, para hamba-hamba Tuhan, sekecil apapun ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memperlengkapinya di dalam segala kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Kami berdoa untuk para janda, duda, piatu, yatim piatu dan fakir miskin, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan di luar sana. Tuhan berkenan atas kehidupan mereka dan Tuhan tetap mengasihi mereka. Biarlah Tuhan tetap mengurang memberkati kehidupan mereka, tetap mengucap syukur kepada-Mu. Ya Aba ya Bapa, kami berdoa juga untuk kepengurusan
warga binaan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk Grasi, PK, PP dan lain sebagainya yang menjadi program daripada pemerintah melalui lapas ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi memberkatinya supaya semuanya boleh dijalankan seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan bagi Kristus Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh keluarga binaan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan menumbuhkan iman mereka untuk tetap saling mendoakan, saling memperdulikan, saling mengasihi di dalam kasih Kristus yang telah hadir di dalam Natal ini. Ya Abah ya Bapak, kami berdoa juga untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, apakah dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati para medis, para dokter, seluruh upaya penyembuhan kesembuhan. Tuhan kuduskan, sucikan, urapi, berkati, mendatangkan pemulihan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Secara khusus, kami sehati sepikir seluruh umat-Mu saat ini mengucapkan syukur terima kasih atas remisi yang boleh diberikan kepada warga binaan yang sudah patut dan layak untuk menerimanya hari ini. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan melalui pemberian remisi yang boleh berlangsung hari ini di lapas ini. Biarlah semuanya itu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup berbau harum di hadirat-Mu yang Maha Kudus, ibadah mereka yang sejati dan kemuliaan bagi-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah kami sebagaimana adanya kami. Tuhan telah mendengarkan kesaksian kami masing-masing di dalam dialog pemberitaan firman Tuhan yang interaktif tadi, bahwa mereka semua telah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke bumi ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang hidup, sebagai firman yang hidup. Biarlah itu terus menghidupi mereka ya Tuhan Allah, hingga mereka boleh Engkau pakai dalam kehidupan mereka kelak setelah melewati masa-masa pembinaan di lapas ini. Terpuji termulia Engkau ya Yesus Kristus, firman yang hidup, Allah kami yang hidup. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan kerajaan Allah bumi ini, sambil kita memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari band HKBP nomor 62 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Maria.
Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, Allah juga milikku, hanya milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar hari ini, bahwa Allah dari surga telah turun ke dunia ini dalam diri Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, sebagai terang yang ajaib. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Natal dan selamat mempersiapkan hidup dalam hidup yang baru di tahun 2023. Pinter dong. Enggak, menunjuk. Pinter dong. Itu dia. Ya. Seru. Lagi Pak. Orang mengalun yang penting kau. Ulang mau biar ini. Biar aku. Ada janda. Janda. Benar gitu. Tanda puji syukur
soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, pujikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau terus di jiwaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Ku. Jiwaku ku percaya pada Karena kasih-Mu pada